Tapi kalau dibalik ini dalam bentuk horizontal, maka dia akan berbentuk seperti biasa juga sih, tergantung kepala manusia dan otak-otak yang intoleran, otak-otak yang memang penuh dengan isi kepala yang penuh radikal, dan sudah menilai itu sebagai. Kami juga berharap Kementerian Sekretariat Negara meralat dan menarik logo dan desain yang menggunakan simbol tertentu yang terkesan ada gambar salib. Benarkah ini disengaja sebagai tanda salib? Jika benar, siapa lakon di balik ini? Baru-baru ini logo HUT ke-75 Republik Indonesia ramai diperbincangkan. Logo resmi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk HUT Indonesia ke-75 dikritisi karena diyakini ada tanda salibnya. Kanan spanduk terlihat susunan balok bermotif yang diklaim menyerupai simbol salib. Benarkah ini disengaja sebagai tanda salib? Jika benar, siapa lakon di balik ini semuanya? Logo ini didesain vertikal, ya, vertikal. Didesain dalam posisi sekarang ini adalah horizontal, ya, posisinya horizontal. Jadi sama sekali ini adalah karya seni dari anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan kreasi yang luar biasa, ya. Dia dalam posisi horizontal, ya. Jadi tidak ada makna apa-apa kecuali adalah makna karya besar, karya seni. Tapi kalau dibalik ini dalam bentuk horizontal, maka dia akan berbentuk seperti biasa juga sih, tergantung kepala manusia dan otak-otak yang intoleran, otak-otak yang memang penuh dengan isi kepala yang penuh radikal, dan sudah menilai itu sebagai ada misi sending, misi kristenisasi. Jadi dia berbentuk salib. Padahal desain awal dari kantor staf presiden itu dia horizontal, ya, begini. Tapi kalau dia berbentuk vertikal, pasti dia punya penilaian dengan isi kepalanya seperti salib. S-8 Romawi 20 perihal saran, tema, dan logo hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Kementerian Sekretariat Negara, 3. Gubernur Jawa Tengah, 4. Wali Kota Surakarta, 5. Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak peringatan 17 Agustus di era pandemi berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretariat Negara nomor B457/M Setnek garing SE UTU 0004/06/2020 tentang partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Para pemimpin lembaga negara dihimbau untuk turut serta menyemarakkan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 dengan melaksanakan beberapa hal. Di antaranya memasang umbul-umbul, dekorasi atau hiasan lainnya serentak sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020 dengan merujuk pada pedoman logo dan desain turunan hari ulang tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa alternatif logo dan desain juga telah dilampirkan. Namun ada beberapa desain yang terkesan ada simbol agama tertentu berbentuk salib telah dicetak berupa MMT yang sudah terpasang di Solo dan sekitarnya.
Masyarakat perlu penjelasan dan sekaligus menyayangkan adanya kesan agama tertentu yang berupa salib dalam alternatif logo dan desain tersebut. Semestinya Semarak Indonesia Bangkit dan tema Indonesia Maju melawan pandemi dan diambang resesi tidak perlu dengan melakukan hal-hal yang kontroversial, berpolemik, membuat gaduh, membingungkan, ataupun kontraproduktif. Untuk itu kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, para kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati untuk bisa bijaksana dalam menggunakan logo dan desain tersebut. Kami juga berharap Kementerian Sekretariat Negara meralat dan menarik logo dan desain yang menggunakan simbol tertentu yang terkesan ada gambar salib. Demikian saran dari kami. Atas perhatian dan tindak lanjut serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik template yang beredar di tempat-tempat pemerintahan. Kalau masyarakat kita tentu saja biarkan. Terus kemudian kita minta kepada Kementerian Kesehatan Negara untuk bisa menarik, mencabut sehingga biar kemerdekaan 17 Agustus 2020 ini yang masa pandemi juga diambang resesi ini tidak kontroversi, tidak kontraproduktif dan tidak berpolemik. Kita berharap masyarakat jangan fokus karena mestinya kemerdekaan itu tidak perlu mempertentangkan SARA karena ini ada simbol agama tertentu dan jawaban dari Pak Sekda sudah mengakomodir kami, yaitu kebijakan Pemkot Kota Surakarta tidak terkait dengan 3 hal yang kita nyatakan berkaitan. Terkait dengan hal yang masih ada, mohon untuk bisa ada alternatif yang didesain oleh Kementerian Sekretaris Negara yang kami temukan ada 10, ada 3 yang itu mirip dengan salib. Kita berharap Pemkot untuk bisa merespon, menarik template yang beredar di tempat-tempat pemerintahan. Kalau masyarakat kita tentu saja biarkan. Terus kemudian kita minta kepada Kementerian Kesehatan Negara untuk bisa menarik, mencabut sehingga biar kemerdekaan 17 Agustus 2020 ini yang masa pandemi juga diambang resesi ini tidak kontroversi, tidak kontraproduktif dan tidak berpolemik. Kita berharap masyarakat jangan fokus karena mestinya kemerdekaan itu tidak perlu mempertentangkan SARA karena ini ada simbol agama tertentu dan jawaban dari Pak Sekda sudah mengakomodir kami, yaitu kebijakan Pemkot Kota Surakarta tidak terkait dengan 3 hal yang kita nyatakan keberatan. Terkait dengan hal yang masih ada, mohon untuk bisa ditarik. Dan itu tidak layak bagi seorang Muslim menggunakan salib atau lambang yang digunakan oleh umat yang lain, karena bukan urusan kita. Ya kalau dia bagi umat dia silahkan pakai, tapi kalau bagi kita nggak boleh. Itu haram. Itu harus menjadi tanda tanya. Siapa yang di belakang itu? Bayangkan kalau sampai komunis berhasil. Allahu Akbar. Mau kemana kita ini? Tadi saya, karena kita sekarang ini lagi dikepung sedang pembakaran foto Habib Rizik Syihab. Bukan persoalan Habib Rizik pribadi, bukan. Di sini kita diajak oleh Allah untuk bersatu. Karena Habib Rizik Syihab melambangkan perjuangan suci kaum mukmin. Sempat nonton berita bahwa ekonomi Indonesia minus 4,92%. Mau dibawa kemana kapal besar ini? Catat adalah penilaian pertama Pak Jokowi memimpin sampai sekarang dihiasi dengan keributan. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Seperti saya begini, begitu masuk Islam tadinya binatang jadi manusia. Yang murtad dari Islam dari manusia jadi binatang. Jadi percuma menjelaskan kepada binatang. Saya ini bekas kafir jadi tahu. Yang menjauhkan umat Nabi dari masjid adalah konsep munafik, komunis, dan kafir. Apabila umat dan agama ini engkau zalimi, lambat atau cepat antum akan jatuh berkeping-keping.